Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Ya, jadi di channel ini kita akan membahas mengenai berbagai masalah pertanian, semua aspek. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas mengenai pembibitan kelapa sawit. Nah, jadi pemirsa sekalian, kenapa produktivitas kelapa sawit Indonesia masih relatif rendah? Itu salah satunya banyak petani, nah, terutama petani ini menggunakan bibit yang tidak unggul. Banyak menggunakan yang mariles orang bilang. Ada lagi sokpin, sokopiringan, ada lagi. Ya, tetapi zaman sekarang harusnya itu tidak perlu lagi penyediaan bibit dari produsen benih nasional yang sekarang ada 19 itu harusnya bisa menjangkau masyarakat. Tetapi sekarang ini khususnya BPKS itu juga untuk mendekatkan ke petani-petani ada program yang namanya Waralaba. Sehingga banyak penangkar-penangkar di berbagai daerah untuk lebih mendekatkan lagi. Ya. Kali ini kita mengundang salah satu pewaralaba dari BPKS yang ada di Bengkulu. Nanti kita kenal di mana posisinya, kita tanyakan. Halo, selamat malam Pak Rusbandi. Selamat malam Pak Agus. Oh ya, salam bibit sawit. Kan gitu. Iya. Iya. Jadi kayaknya kita akhirnya nancep di bibit sawit, Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini kelapa sawit kita kan bisa diandalkan di negara kita Pak. Kita nomor 1. Oh, baik Pak. Iya, devisa kita Pak. juga terbesar. Jadi cukup berbangga. Nah, tidak hanya betul Pak. ganda putri yang dapat nomor 1 medali emas, tapi ini kelapa sawit kita juga 1. Iya. Gitu. Oleh karena itu kan Pak. harus kita dukung terus Pak ini supaya Pak. masyarakat mendapatkan bibit yang unggul dan bersertifikat tentunya. Nah, jadi Pak. Jadi dari Pak Rusbandi, ya ini kapan ceritanya Pak? Bapak mohon ceritanya ini membuat pewaralaba dari BPKS itu sejak tahun berapa? Bagaimana kisah awal mulanya? Wah, nanti kami sampaikan juga bibit-bibit Bapak yang luar biasa itu. Wah, pokoknya bagus lah. Nanti kita bahas step-stepnya Pak. Iya. Silakan Pak untuk sejarahnya dulu. Iya. Jadi baik Pak. Jadi begini, bahwa kami awalnya saya jujur secara pribadi saya dulu adalah pegawai dinas perkebunan. Oh iya Pak. Mulai tahun 2000 itu saya menjadi kepala balai sertifikasi dan pengujian mutu benih di Bengkulu. Oh. Iya. Dalam perjalanannya kami membaca situasi bahwa pada waktu itu di Bengkulu sedang tumbuh perkebunan sawit juga diikuti oleh rakyat. Nah, ketika itu kami selaku kepala balai, problemnya ternyata kelapa sawit itu benihnya didominasi benih ilegal. Dan di mana-mana petani itu ditawari dengan benih tanda kutip ilegal tadi, kantongnya pasti BPKS, ada juga sedikit sokpin, terus kemudian mereka menjelaskan bahwa ini dari BPKS, dari pintu belakang, saya kenal ini, kenal itu, dan seterusnya. Ini adalah para inang-inang ketika dia memanen sawit yang untuk biji dan benih ini, maka dia kumpulin, kemudian dia kecambahkan, kemudian ini yang dijual kepada kita. Padahal pintu belakangnya sungai itu Pak Rusbandi. Oh, iya. Pintu belakangnya sungai. Ya. Cerita itu begitu. Sehingga petani banyak tergiur dan membeli. Celakanya, mereka kan tidak tahu bahwa benih yang dia tanam ini adalah ilegal. Sehingga dia sangat percaya bahwa inilah benih kelapa sawit yang benar. Iya Pak, apalagi ada itu Pak.
ada Iya. capnya, cap palsu itu, ada Oh tanda iya, tangan, itu capnya gitu. sertifikat, Iya, sertifikat itu udah iya, manjur mereka, ya. iya, betul. Kemudian kami pada waktu itu tahun 2003 kami menangkap pelaku karena pelaku ini ya sangat luar biasa. Akhirnya kita tangkap. Nah, ternyata ketika kita nangkap, kita telusurlah ke Medan. Ternyata pelaku ini membuatnya sudah sangat profesional. Artinya capnya ada, kemudian perkecambannya juga ada. Ya, kira-kira kayaknya pengetahuan tentang benih kelapa sawit sudah sangat baik. Kemudian ketika kita tangkap, kita bawa ke Polres, titipkan sebentar. Dari Polres dibawa ke Polda, baru dibawa ke Bengkulu. Ternyata ketika di Polres, di Polda, dan seterusnya ini, mereka ini sudah kayaknya terbiasa gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Sehingga sampai ketika di Bengkulu baru dia nangis. Nah, ini problemnya, ternyata ketika kita tertibkan, kosnya mahal. Jemput mereka ke sini, dampaknya juga nggak ada. Ketika kita tertibkan, ternyata ada problem ikutannya, yaitu petani kemana cari benih yang benar. Nah, disinilah letaknya. Pada waktu itu ada ide muncul, ya kita kan pada waktu itu tercetuslah waralaba, kira-kira kan gitu. Kemudian pusat juga, wah ini waralaba, bahasanya sama lah, kira-kira kan begitu. Intinya di Bengkulu akan disediakan bibit yang sama dengan aslinya di Medan. Nah, kemudian kami mulai. Tahun berapa itu Pak Rusman? Tahun 2003 kita mulai. 2003 ya. 2003. Ketika 2003, kami kan siapa yang menangkar? Saya pegawai negeri. Saya berkecimpung di pengawasan. Jadi ada konflik interest di situ ya. Jeruk makan jeruk nanti Pak. Jeruk makan jeruk. Kami mencari siapalah kira-kira yang bisa kita ajak bekerja sama dalam artian untuk menangkarkan bibit yang benar. Kita cari, ketemulah Mas Yahyo. Yahyo ini adalah petani waktu itu yang menanam kelapa sawit pertama di lingkungan itu. Dia tahu problemnya adalah benih, kemudian kita dekati, kemudian akhirnya dia beli kecambah. Ya katakanlah pada waktu kalau pergi negeri kan pinjamnya nggadekan SK untuk modal awal kan gitu kan. Nah awal-awal itu jadi ya jatuh bangun lah kira-kira kan begitu. Kita bantulah Mas Yahyo ini supaya berproses dengan benar. Sampailah dia akhirnya dari 2.000, 4.000, kemudian 10.000, 50.000, begitu. Sehingga sampai pada sekarang tahun berapa, 2000, sekarang 800.000 Pak per tahun. Oh, itu tadi yang mau saya tanyakan. Ya. Dari berapa ribu, dari 2000 sampai 2021 berapa banyak? 800.000. Tahun 2007 kami ada tanda tangan waralaba dengan pihak BPKS. Pada waktu itu dengan Pak Wicak ya, Pak Wicak. Karena kami kebetulan dengan Pak Wicak sudah kenal sebelumnya, pada waktu masih Pak Pulungan. Pada Pak Pulungan ke Bengkulu dan seterusnya kita diskusi banyak. Dan hasilnya kami bisa membuat pembibitan, standar BPKS, kemudian kami menjadi waralabanya tahun 2007. Dan kemudian pada waktu itu gelombangnya kan naik turun seirama dengan harga TBS, Pak. Kalau harga TBS-nya naik, maka permintaan juga naik. Tetapi ketika TBS turun, maka juga turun. Begitu kira-kira kan gitu. Pak Rusbandi, berarti kan saat-saat ini permintaan Bapak tinggi ya. Sekarang harga TBS-nya Oh iya, Pak. Iya, betul. Jadi pada saat yang bersamaan tahun 2019-2020 ini kami tertantang untuk ada kebutuhan permajaan sawit rakyat. Permajaan sawit rakyat itu
ya kami nggak siap awalnya ya. Kami berapa yang bisa kita pada waktu itu kami biasanya kan 100 sampai 200, bahkan ya pernah 300 lah, 300 itu. Tetapi pada waktu itu pesanan perkebunan besar. Jadi kita ada kontrak dengan perkebunan besar, sehingga kami sudah terbiasa sampai dengan 300 itu. Tetapi ketika kami ada PSR, permintaannya melompat tinggi. Wah, kami ya belepotan lah. Tetapi kami bersyukur dengan adanya PSR ini kami terbuka salah satunya dengan kebijakan pembayaran di muka 30%. Ini membantu kita cash flow-nya. Terus kemudian di situ. Sehingga kami bisa memenuhi pada tahun 2020 kemarin, kami bisa mendatangkan kecambah sejumlah 800.000. Dan kami sebelumnya adalah UPK, kemudian bermanuver menjadi CV. Karena saya sudah pensiun tahun 2016, saya menjadi komandeternya, kan gitu lah kira-kira. Sehingga berproses sampai sekarang, gitu Pak. Jadi kan kita ngobrol ini kan Pak, membuat bibit siap tanam itu kan tidak mudah juga gitu. Tentunya itu yang harus kriteria yang harus kita penuhi kan Pak, supaya kualitasnya terjaga. Nah, karena kan pembibitan juga menentukan keberhasilan budidaya berikutnya. Jadi ini Pak, coba kita lihat pembibitan Bapak. Kita share dulu ya Pak ya, sambil kita diskusi. Sejarahnya sudah jelas tadi. Sebentar Pak. Kalau ini membicarakan masalah kualitas mutu sambil saya tak ngambil dokumen ya Pak. Enggak apa-apa ini Pak, saya ngobrol-ngobrol apa aja, saya tunjukkan aja Pak. Iya. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Nah, ini. Cuma ngobrol-ngobrol ini saya sudah nampakkah Pak? Belum Pak. Belum. Oh di tempat saya kok sudah ya. Belum naik. Sebentar Pak. Sekarang Pak udah nampak kah? Belum. Oh, kayaknya sedang on. Oh sudah Pak, sudah. Oh ya. Sudah. Iya. Oh, ini petugas sertifikator Pak. Oh gitu dari ya. Dari BP2MB, iya. Pak, ini Pak Rusbandi. Jadi pembibitan Bapak ini tepatnya di Bengkulunya di mana sih Pak? Di Desa Riak Siapun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Pak. Oh, Kabupaten Seluma. Ini kan nanti yang nonton, channel kita ini kan, di Bengkulu tapi di Seluma kan gitu minimal. Iya, betul Pak. Kita sampaikan nomor telepon Bapak lah di video ini. Iya. Ini kan PN kan Pak, yang Bapak. Iya, betul Pak. Apa namanya? Paranet ini. Pak bibit varietas apa yang Bapak sering bibitkan? Iya. Kami begini Pak, dominan sebenarnya keinginan kita ada Simalungun, kemudian 540 ya yang berkarakter sama dengan itu Pak. Satunya Langkat. Tetapi kami dominan itu Simalungun Pak. Dan sedikit ada itu 540. Iya Pak, itu karakter pendek Pak. Karakternya agak pendek, quick starter cepat ya Pak. Iya, cepat ya. Ini di PN pun ini apa namanya dipakai bedeng-bedengan, pertumbuhannya seragam kan gitu Pak. Ini yang kita nanti-nantikan. Betul. Iya. Sebentar Pak. Kami menggunakan Bionensis Pak. Sekarang kalau Bionensis kan disarankan kan di MN. Tetapi kami melihat yang di PN itu malah justru lebih baik. Sehingga kami mencampurnya Bionensis justru di PN. Dan karakternya menjadi lebih kokoh Pak.
lebih kokoh. Iya. Ini kok macet ini Pak, next-nya kok. Coba Iya. kita, coba kita apa lagi Pak? Iya. Sebentar Pak. Nampak kan Pak? Nah, Belum. Oh, nampak. nah ini. Nampak. Iya. Iya, Pak. Nah, ini kan dari sisi yang lain tadi kan Pak? Iya, Pak. Ini ditutup pakai apa ini Pak? Mulsa apa ini? Atau enggak ini pakai mulsa? Paranet, Pak. Paranet. Iya, iya. Iya. Wah, ini kan itu tadi banyak sekali, kemudian pertumbuhannya sangat bagus. Pak, yang double tone Bapak pisah enggak ini Pak? Bisa Pak. Jadi kami memisahnya setelah 2,5 bulan Pak. Oh iya. 1,5 bulan. Iya. Dan, lumayan kan Pak, dapat tambahan berapa persen? Iya. Iya. Tetapi kan dengan seleksi akhirnya juga jatuhnya sama juga Pak. Iya. Kira-kira kami bisa salur itu rata-rata ya Pak, 90% ya. 90%. 88 sampai 90% lah. Oh, kan, tapi rata-rata 90%. Kan udah bagus Pak, daripada kena semua total 25% kan jadi 10% aja. Iya, betul. Ini gambar yang lain untuk menunjukkan bahwa itu luas. Ini kan pre-nursery. Kemudian PN kami bisa menampung 400.000 Pak. Oh ya, inilah beberapa gambar kita yang ngomongkan PN dulu. Wah, ini kan luar biasa. Ini kan sudah tentunya sudah mau dipindah. Dan ini kita ngomongin kan gambar-gambar yang bukan lama kali, jadi masih tahun 2021 nih, Januari. Iya, betul Pak. Iya, betul Pak. Nah, ini kan udah mulai dipindah di lapangan Pak, ya kan? Iya, iya. Kalau ini umur-umur berapa ini Pak Rosmandi? Ini hampir-hampir 3 bulan ya kira-kira. 3 bulan ya Pak. Masih 2 bulan. Yang tadi kira-kira sekitaran 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Hampir-hampir 3 bulan. Oh iya. Ini lagi Pak. Kami memindahkan berkisar antara 3 ke 4 Pak. Oh ya, kan sesuai SOP-nya memang begitu kan Pak. Ya, kita maksimal 4 tapi 3 bulan itu sudah siap-siap. Tapi yang enak itu kayaknya 3,5 itu pas cantik-cantiknya itu Pak. Iya Pak. Terus ini lagi perkembangan berikutnya ini agak gede lagi ya kan Pak? Iya. Wah. Ini mungkin 3 bulanan ini. Iya Pak. Kan, kalau umur segini belum ada yang beli ya Pak ya? Kami sertifikasi umur 10 bulan Pak. Oh jadi, gitu. Kami tidak pernah menjual dalam bentuk pre. Karena biasanya pre itu kalau dijual nanti ketika di lapangan, artinya di tingkat petani, perawatannya kurang konsisten. Jadi nanti sayang hasilnya. Iya. Fisik dan fisiologisnya saya kira kurang baik lah. Selagi nih Pak, oh ini tadi dari sisi yang lain. Wah ini juga apa seger lagi. Ini, ini Pak, kalau ini umur berapa apa? Bulan ini Pak? Yang ini? Yang ini Pak, ya. Oh ini kan itu kira-kira sekitar umur 3 bulanan ini ya. Ini yang ketika di foto ini. Oh Pak, ini kalau udah yang gede loh Pak, ini yang udah seger Pak. Enggak berubah Pak. Ini kan yang tanggal 18 Januari kan Pak yang di foto ini. Oh bukan Pak, ini. Oh ini lain lagi Pak, ini udah dalam bentuk yang seger-seger yang udah mau siap tanam ini. Iya, jadi belum pindah Pak. Belum pindah ini. Coba kita apa lagi? Oh udah ada masalah apa ini kok? Iya. Sebentar Pak. Iya Pak. Yang ini Pak udah nampak kah? Belum. Oh ya ini. Oh. Ini kira-kira mungkin sekitar umur 5 bulan ya, 5 bulan 6 bulan ya.
Iya. Pak, 5 ini kan bulan 6 bulanan, Pak. ini hijau royo-royo kan, Pak. Ini Iya. tipsnya apa, Pak? Iya. Medianya apa medianya? Kalau medianya tanah biasa, Pak, artinya Iya. kita tidak karena tanahnya dari luar lokasi, jadi Iya. tanahnya tanah biasa, tetapi yang membantu itu pertama bionensis, Pak. Oh, Kemudian yang kedua apa? Maksudnya airnya harus cukup, oh kita iya, pastikan 2 liter sampai iya. 3 liter per polybag per hari. Kami Berarti tidak Bapak, pakai kincir, tapi kita pakai Pak, pakai apa? Selang, oh ya, sehingga memastikan bahwa setiap tanaman terisi penuh, terisi setiap polybag. Bapak kan Kemudian yang nyiramnya gini ya, kan Pak Rusbandi, nyiramnya pagi dan sore kira-kira gitu kan Pak? ya, sepanjang hari itu Pak, setiap Oh, hari. siram, Iya, siram terus. Kemudian apanya iya. juga bersih nih Pak, gulmanya ini. Oh iya Pak, iya. Kami ya memang harus demikian. Kalau tidak bersih, biasanya rentetannya panjang. Ada apa namanya? Penyakit bercak daun itu. Penyakit bercak daun yang paling kita takuti. Itulah. Dan kami dengan menggunakan selang dilakukan oleh orang per orang. Jadi dia dari hari ke hari kan dari pohon ke pohon. Ada bekal yang kita berikan itu adalah dia mengamati kulvularia. Oh, itu ya Pak ya. Bercak daun. Sehingga sedini mungkin kami itu tahu di mana ada kulvularia. Sehingga kami bisa mengendalikan lebih awal dan dengan EWS nih, Early Warning System ya Pak ya. Oh itu iya betul. akan lebih murah Pak. Lebih murah, lebih terkendali gitu. Ya. Iya. Ya, itu yang kami lihat. Jadi kalau memang bersih, ya biasanya tidak apa ya, penyakit-penyakit itu kurang. Oh ya, itu nanti yang mau saya tanyakan itu Pak sebetulnya. Apa Ya. namanya? Ya. Sebentar ini kok apanya tampilannya ini kan sering macet-macet ini Pak. Ya. Sebentar Pak, tinggal sedikit ini. Yang ini Pak, nampak kah? Nampak Pak, nampak. Oh, ini kan luas sekali itu tadi Pak. Nah, itu luas itu artinya kan bagus semua gitu loh Pak. Jadi kan kami gimana Pak? Kami luasnya 38 hektar Pak. Oh ya. Jadi dari 38 hektar ini yang 10 hektar ini. Ini 10 hektar. Kami ada 4 tempat ya. Ada 4 tempat. Ada yang semuanya ada 38 hektar. Dan kami menggunakan jarak 75 segitiga sama sisi. Kemudian 1 hektarnya isinya 40, ya. 1 hektarnya isinya 15.000 ya. 15.000 ya. Ya. Kemudian menggunakan polybag ukuran 40-50 Pak. Oh ya, kami standar ukur yang polybag gede. besar. Ya, polybag besar. Karena dengan polybag besar lebih Pak, lebih apa? Lebih ruang geraknya lebih bagus perakal. Makanannya cukup Pak, ya. Cukup, ya. Terus ini lagi pupuk. Iya. Betul, Pak. Yang ini lagi ini Pak? Sekarang hari ini sedang salur ini, Pak. Oh, yang ini ya. Iya. Ini belum disertifikasi ya ini ya. Pada waktu itu. Tapi hari ini itu ya kan Pak. Sudah salur. Iya. Iya. Sudah salur. Sedang salur. Jadi ini kan ada 150.000 ya Pak. Iya. Ada 3 kloter. Masing-masing berbeda 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Ada 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan. Jadi satu kloternya itu 50.000 kecambah. Ya. Pak, bibitan itu kan orang yang menjadi pertanyaan ke saya itu sering adalah penyakit bercak daun, Pak. Tadi Bapak udah menyampaikan. Kalau ini kan mulus semua, Pak. Jadi kan kira-kira kuncinya apa, Pak? Tadi sudah rumputnya, gulmanya cepat dibersihkan, nyiramnya pakai selang sambil early warning system tadi. Kemudian apa namanya? Pakai pupuknya bionensis supaya seger.
terus Ya, nyiramnya tertib, harus 2 liter ya, itu, terus betul. menggunakan apa, fungisida atau enggak, Pak? Kami hampir kalau sudah kayak begini jarang, Pak. Oh, ya. Tapi kami ada, ya kita apa, ada merek dagangnya itu ada Beyond M, ada apa, salah satu lagi itu Ciplo. Jadi ada 2 ini kita ganti-ganti. Tetapi kami jarang menggunakan obat itu karena kayaknya kami jarang terkena itu. Walaupun bukan tidak pernah ya, pernah. Tetapi kami ada satu sedikit baru mulai, kita ambil, kita karantina. Langsung karantina ya, Pak? Kita, langsung karantina. Sehingga agak lebih murah, Pak. Oh, biayanya lebih murah. Tidak perlu nyemprot semua, tidak perlu mengendalikan semua. Tetapi kuncinya kan bersih, dia sehat, sehat itu airnya cukup, pupuknya cukup, kemudian ada bionensis, ruang tanamannya agak ya 75 cm ya Pak, sehingga agak lebar lah, lebar. Karena itu cuma sampai 1 tahun lah, paling banter itu cukup lah dengan 75 cm. Itu cukup menolong Pak. Kami tidak pernah, setahu saya itu kami belum pernah ada serangan itu. Belum pernah. Di tempat ada, 1, 2 ada. Ya. Kan itu Pak, kuncinya tadi kan sehat, terpenuhi. Nutrisinya, pupuknya lengkap, apa polybagnya gede, apa ya, medianya besar, kemudian disiram 2 kali sehari, kemudian kalau ada sedikit karantina. Jadi kan Bapak memang sudah, itulah kunci-kuncinya kira-kira kan Pak? Iya, betul. Iya. Wah, ini lagi Pak, ini dari atas lagi, kemudian wah ini ya kami tunjukkan tempat Bapak ini. Terus, ini. Wow, ini lagi Pak, ya kan. Jadi tinggal nanti petani-petani yang sekitar Bengkulu kan biar. Tapi sekarang masih ada semua ini kan Pak? Setiap bulan kita menyalurkan 1 kloter minimal. 1 kloter itu 50.000. Jadi kami buat sedemikian rupa, 1 bulan itu ada yang masuk dalam bentuk kecambah, ada yang keluar dalam bentuk bibit salur. Sehingga kita buat posisinya seimbang antara masuk dan keluar. Iya, begitu. Kalau ini pembeli atau siapa ini Pak? Ini Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu yang baju biru bersama kami. Kemudian yang kaos kuning ini adalah Kepala Balai Sertifikasi Mutu Benih. Iya, Pak. Iya. Bapak yang mana tuh ini, Pak? Saya yang kaos putih itu, Pak. Karena menggunakan masker nggak nampak, Pak, harus masker. Iya, betul. Iya. Ini sedang proses salur itu. Gitu ya, Pak ya. Iya. Ini ya. Jadi ini yang terakhir, Pak. Jadi wah, bibitnya dari tadi kan bukan kita berarti nunjukkan yang enggak bagus, itu enggak, kebetulan memang bagus semua, makanya kita sampaikan ke masyarakat ini. Jadi ini ya Pak ya, Sukaraja Bengkulu ini ya Pak ya. Iya, betul Pak. Iya. Luma ini ya. Iya, betul Pak. Jadi ini kan biar khususnya masyarakat Bengkulu dan sekitarnya mungkin Pak, yang sekitar Bengkulu kalau mau cari bibit siap tanam kan ke tempat Bapak. Iya, betul Pak. Nah, ini. Itulah pemirsa baik Pak. Apa namanya, kita bincang-bincang ringan bagaimana menyediakan bibit unggul bersertifikat, bibit siap tanam maksudnya, yang sudah disampaikan Pak Rusbandi tadi yang di Seluma Bengkulu, dengan trik-triknya, tips-tipsnya mendapatkan bibit yang standar gitu, yang hijau royo-royo seger, nanti ditanam petani-petani akan senang karena bibitnya sudah seger-seger, asli lagi kan Pak, kan gitu. Ya, ini betul. Harapan kami mudah-mudahan ya kelapa sawit Indonesia menjadi jaya. Jadi terakhir Pak, pesan Pak Rusbandi untuk para netizen semua di seluruh dunia ini Pak. Ya, jadi gini Pak, kita
kebetulan tergabung dalam perkumpulan penangkar benih tanaman perkebunan. Jujur aja kami mendorong untuk kan mutu benih itu kan ada 3 Pak, dari subsistem produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran. Nah, sistem produksi inilah yang harus distandarisasi. Salah satunya dengan standarisasi kompetensi, Pak. Bila mana kami sudah punya kompetensi, bisa membuktikan bahwa kami ahli menjadi penangkar kelapa sawit, maka standar ini bisa diberlakukan sama kepada semuanya. Sehingga harapannya ya semua akan mendapatkan benih yang baik. Semua petani, dimanapun tempatnya. Karena semua diproduksi oleh orang yang kompeten. Kira-kira begitu. Kami sedang berusaha mendorong ke sana. Bahkan juga kami sedang berproses untuk menyediakan pelatihan bersama BPKS, kemudian nanti akan di assessment oleh lembaga sertifikasi profesi. Itu Pak kira-kira harapan-harapan yang sedang kita tuju ke sana. Iya. Terima kasih Pak Rusbandi. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk perkebunan kelapa Baik, sawit Pak. di Indonesia. Sekian Ya. pemirsa, mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat bagi kita. Bagi yang mau pesan bibitnya Pak Rusbandi, nanti bisa menghubungi Boleh Pak. di nomor Boleh, Pak. yang saya cantumkan di video kita. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.